Shalom Bapak Ibu pejabat yang Tuhan kasihi. Saya percaya meskipun kita dalam masa pandemi ini, kita ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan Tuhan tetap terus menyertai hidup kita. Tidak terasa kita sudah masuki bulan Desember, dan kita bersyukur kita bisa melewati bulan demi bulan sehingga sekarang kita ada di bulan Desember. Dan secara khusus di bulan Desember ini Ngeteh Ngobrol Teologi kita akan diisi dengan edisi-edisi khusus, dan saya percaya edisi-edisi khusus itu tetap memberkati kita. Untuk itu terus saksikan Ngeteh, dan ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu pejabat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih, khususnya Bapak Ibu pejabat Gereja Baptis Indonesia di mana Anda berada. Selamat bergabung bersama program Ngobrol Teologi edisi khusus yaitu Natal, dan secara khusus kami hadirkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau menjabat sebagai Wakil Gembala GBI Mawar Saron Jakarta. Beliau Ketua Departemen Misi Transformasi Kreatif di Mitra PPH GBI hingga periode 2023. Beliau juga Ketua Departemen Pemuda Remaja Anak DPRA PGPI. Memiliki 3 putra, 12 tahun, 8 dan juga 4 tahun. Saya rasa kalau beliau, saya sebutkan namanya, Anda pasti sudah tahu ketika beliau membuka maskernya. Silakan. Iya. Puji Tuhan. Pak Pendeta Yohanes Nahuai MTH. Shalom Pak. Shalom. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Iya. Ini satu momen yang luar biasa, it's a Christmas ya, dan tentunya di Natal ini kita ngobrol teologi yang dengan edisi yang khusus. Dan melihat sepak terjang Pak Yohanes Nahuai, katakanlah let's say sebagai Wakil Gembala GBI Mawar Saron Jakarta. Apa yang dirasakan ketika diberikan satu legacy menjadi Wakil Gembala? Padahal gapnya kan cukup jauh nih menurut saya. Betul. Harus merangkul dari berbagai macam generasi. Baby boomers, kemudian juga X, Y, Z, kemudian juga sampai ke milenial alpha. Ya, puji Tuhan. Salam kenal bagi yang belum pernah jumpa. Jadi, pasti sudah pernah tahu semuanya. Iya, ini efek pandemi nih, efek pandemi. Jadi karena udah kebanyakan di rumah. Iya, ketika saya ditugaskan oleh ayah saya menjadi wakil gembala itu di tanggal 3 Maret tahun 2013. Ya. Nah, ketika itu memang saya masih umurnya 30-an. Jadi ketika itu memang gap yang terasa itu jurang pemisah antara yang muda dengan yang tua itu cukup ketara. Jadi dengan kata lain, ketika saya menduduki posisi wakil gembala, dari sisi kacamata anak-anak muda, mereka melihat ada angin segar. Jadi ada sebuah harapan, begitu. Dari sisi orang-orang tua, juga sebetulnya mereka merasakan ada harapan. Tapi di lain pihak juga ada merasa bahwa nanti bagaimana kalau anak muda yang pimpin, begitu? Apakah kita yang tua-tua akan terakomodir atau bagaimana? Kemudian juga mereka berpikir nanti di ibadah minggu tentunya. Ini akan ada pergeseran nggak dari kebiasaan yang sudah 40 tahun lebih GBI Mawar Saron ada. Begitu. Nah, jadi itu ada keraguan-keraguan, ada optimisme. Memang dari perbedaan generasi itu masing-masing punya sudut pandang masing-masing. Lalu apa yang akhirnya terlepas dari Anda sebagai putra dari Pak Yakub Nahuai ya, tetapi bagaimana itu akhirnya bisa terdelegasi dengan baik? Ya, puji Tuhan karena di GBI Mawar Saron itu kita punya kebiasaan ibadah minggu selalu Pak Yakub yang khotbah. Jadi dengan kata lain ketika beliau berkhotbah terus, ketika mulai pendelegasian itu atau tongkat estafet akan segera dioper, setiap minggu di-announce, diumumkan, begitu. Dan saya diberikan kesempatan juga untuk mulai berkhotbah di ibadah minggu. Jadi di forum di mana jemaat hadir, itu saya udah mulai diberikan kesempatan. Awal-awalnya hanya di minggu kelima saja. Itu terjadi sebelum saya jadi wakil gembala. Artinya sudah terjadi dari sebelumnya. Ketika itu saya 1 tahun hanya berapa kali saja kan ibadah minggu kelima. Kemudian ketika sejak menjadi wakil gembala, langsung formatnya dirubah.
Formatnya itu Pak Yakob khotbah satu hari minggu penuh 1 kali, 2 minggu berikutnya saya 2 kali minggu berturut-turut, beliau 1 lagi. Begitu. Jadi istilahnya ya 2-1-2 begitu. Berarti ada eskalasi yang semakin ditambah, ruang yang juga semakin ditambah. Jadi itu Pak Yakob berpikir supaya jemaat terbiasa dengan saya. Begitu. Jadi istilah dibiasakan. Nah, ini menarik karena sekaligus Pak Yohanes juga Ketua Departemen Misi Transformasi Kreatif di Mitra BPHGBI. Mohon dijelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan misi transformasi kreatif? Apa saja yang menjadi wacana dan juga apa saja yang sudah dikerjakan? Iya. Jadi ini adalah sebuah departemen baru yang di bawah periode sekarang ini, di bawah Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau punya passion, kerinduan untuk menjangkau anak-anak muda lebih luas lagi. Maka itu beliau berpikir juga jangan hanya anak muda saja, tapi juga seluruh warga gereja. Maka itu beliau sendiri yang menamakan Departemen Misi, ya tujuannya adalah memberitakan Tuhan Yesus. Transformasi artinya yang mentransformasi, yang bisa jadi keluar dari kebakuan departemen selama ini. Begitu. Kemudian kreatif. Nah, kreatif itu artinya ya mentransformasi orang dengan cara kreatif. Nah, makanya dari departemen itu ada 3 sasaran. Kita bagilah dalam bahasa Inggris, yang pertama itu dari segi arts, dari dunia seni. Ya, seni. Jadi harapannya dari departemen kami ini bisa melatih para BPD, supaya BPD bisa melatih gereja-gereja lokal. Jadi ya BPH tentu tidak mengurus ke gereja lokal, karena BPH berurusan dengan BPD dalam struktur organisasinya. Jadi tugas kami dari departemen ini memberikan wawasan kepada para BPD-BPD, supaya mereka bisa memberikan wawasan yang sama ke gereja-gereja lokal. Dalam hal, misalnya bagaimana menyelenggarakan ibadah minggu yang menjawab kebutuhan. Jadi karena kan memang standarisasi ibadah itu bisa berbeda-beda di setiap gereja. Nah, harapannya dari departemen kami ini bisa memberikan semacam, ya setidaknya ada sebuah patokan begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menyelenggarakan ibadah dan event-event gereja, ulang tahun gereja, Paskah, Natal, kenaikan Tuhan Yesus yang di luar hari Minggu. Nah, bagaimana menyelenggarakan ibadah? Harapannya moga-moga nanti bisa juga dari komunitas yang sudah terbangun di setiap gereja itu, kita adakan coaching, pemantauan. Gitu. Jadi dari BPD itu kita terus support, kita hanya coaching ke BPD. BPD coaching ke gereja lokal. Begitu. Nah, jadi harapannya ke sana mereka bisa bikin event-event gereja di luar hari Minggu itu sedemikian rupa yang menjawab lintas generasi. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan. Karena namanya kita menghadirkan event gereja, itu kan ada sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, dan umum. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodir semuanya. Dan juga ada generasi-generasi yang memang tidak bisa kita pungkiri, yang memang ini generasi yang katakanlah seperti satu generasi masa depan, kira-kira seperti itu ya, yang dikatakan sebagai generasi milenial dan juga generasi alpha. Ketua Departemen Pemuda Remaja Anak. Saya sebelum masuk ke esensi pertanyaan yang sebenarnya nih, karena bicara mengenai Natal. Tetapi saya lihat ada keterkaitan antara bagaimana ide-ide kreatif untuk bisa mentransformasi secara kreatif, bersumber dari arts, itu bicara dari sense of arts ya, dari yang bisa menjawab kebutuhan dari lintas generasi ini, yang Pak Yohanes temukan di lapangan tentang kepemudaan remaja dan anak engage dengan generasi alpha dan millennials. Iya, mungkin kita bisa bagi pembagiannya adalah ketika disebut milenial itu memang itu satu kelompok anak-anak muda yang terdiri dari bisa saja mereka Gen Y, 80, lahir 1980 ke atas, sampai kepada yang zaman sekarang. Kalau kita Gen X ya? Kita hitungannya kenanya ke Gen X. Gen X begitu, ya, karena 70-an. Dan 70-an. Iya, berarti kita kejepit ya? Kejepit. Generasi yang kejepit. Apakah generasi kejepit itu tidak bisa, tapi Anda kok bisa menjembatani itu? Iya, ada satu artikel yang saya sempat baca itu, jadi ini penghiburan juga buat saya pribadi, karena ketakutan yang selama ini kita baca di artikel-artikel di internet itu adalah generasi milenial ini akan menguasai semuanya dan kita akan tergeser. Tapi ternyata kabar baiknya adalah kita Gen X ini adalah generasi yang mengikuti
perkembangan teknologi. Menyaksikan secara dan langsung mengalami dan merasakan juga. Ya, betul. Kita betul. konsumennya begitu. Betul. Merasakan munculnya MTV. Iya. Di mana ada musik sekarang di TV. Dulu kan harus ke konser. Betul. Sekarang di TV. Kemudian dari radio yang bentuknya kompo sampai akhirnya bisa sampai ke Walkman, MP3, audio, ya kan, semuanya. Pager, masuk ke smartphone yang besar sampai akhirnya dia mengecil dari antena sampai nggak ada antena. Pindah ke USB colok di mobil, udah itu semua kita merasakan. Disket, floppy disk, kemudian terus berubah gitu ya. Betul. Nah itu kita generasinya itu kita yang mengalami di era itu. Jadi di artikel itu mengatakan Gen X masih relatif lebih aman. Ketika nanti ada perubahan, anak-anak milenial ini akan kerja usia 20, 21 yang lulus kuliah, pemikiran mereka cemerlang, lebih maju pikirannya. Tapi kita ini Gen X masih relatif lebih aman. Begitu. Berbeda lagi dengan generasi bapak-bapak kita yang masuk dalam kategori baby boomers. Begitu. Nah, ini yang memang ya dari banyak artikel mengatakan yang merasakan efeknya itu dari milenial adalah yang baby boomers. Kenapa? Karena game-nya terlalu jauh. Karena game-nya terlalu jauh. Tapi kok Pak Yakub Nahway tetap masih bisa eksistensi beliau sampai sekarang? Iya. Saya ingin lihat dari real and fact-nya ya. Iya. Karena ini menjadi satu contoh yang memang benar-benar kita bisa tidak pungkiri bahwa beliau termasuk pribadi yang sangat open sepertinya. Betul. Puji Tuhannya, walaupun beliau adalah baby boomers, dan beliau itu kan lahir tahun 1947, artinya sudah 73 tahun usianya. Yeah. Nah, dengan banyaknya beliau bergaul dengan banyak gereja, dan juga banyak dari orang-orang di internasional, jadi kalau memang kebetulan juga di area internasional di mana teman-teman Pak Yakub bergaul itu juga yang memang sedang mengalami apa yang kami di lokal alami. Peralihan tongkat estafet. Yeah. Dari si founder gereja kepada anaknya, putra-putrinya. Dan Pak Yakub itu bisa melihat bagaimana sukses dan gagalnya para teman-temannya yang di dunia internasional itu. Di mana ada yang gagal misalnya terlambat mendelegasi. Nah, beliau memperhatikan ada yang cepat mendelegasi, bahkan ada yang terlalu cepat sehingga anaknya terpeleset begitu. Artinya ternyata belum siap. Jadi dengan kata lain itu beliau cerna dan beliau coba aplikasikan ke gereja kami. Dan itu yang teraplikasi dalam diri Pak Yohanes. Iya. Sampai akhirnya dipercaya untuk menjabat termasuk juga pemuda remaja anak di ruang lingkup PGPI. Betul, ya. Saya akan masuk ke dalam satu pertanyaan lebih dalam. Edisi khusus Ngeteh Natal. Kalau kita bicara Natal, saya ingin melihat bahwa kenyataan ketika Pak Yohanes menghadapi putra Pak Yohanes. Generasi Alpha beberapa mengatakan Christ is a myth. Christmas is a myth gitu ya. Itu mitos ya. Jadi karena menurut mereka udahlah yang real-real aja lah, yang logik-logik aja. Bagaimana menjaga makna Natal tetap ada dengan esensial yang tidak akan pernah berubah untuk bisa kita wariskan selayaknya tongkat estafet yang kita delegasikan kepada generasi yang memang ada gap yang terlalu jauh ini. Dari pengalaman Pak Yohanes baik sebagai wakil gembala di lapangan termasuk yang sudah mengerjakan dengan wacana-wacana yang ada di pejabatan Pak Yohanes. Silakan. Memang puji Tuhannya saya mempunyai anak-anak yang hitungannya mereka ini millennials. Jadi ketika saya punya pengalaman di rumah, itu berimbas ke dalam pelayanan di gereja. Boleh berikan contoh pengalaman di rumah seperti apa? Misalnya gini, bagaimana cara saya menangani sekolah minggu, itu berefek dari cara saya menangani anak saya sendiri. Karena anak-anak saya sendiri adalah di sekolah minggu gereja kami. Jadi ketika itu kita mulai melihat bagaimana, misalnya contoh perkembangan sekarang ketika anak-anak sekolah online, begitu. Nah, kita jadi sekarang mulai perbaiki infrastruktur di sekolah minggu. Di mana sekolah minggu pun mereka saat ini belum bisa untuk live streaming, maksudnya ibadah sekolah minggu siaran langsung, tetapi mereka taping, begitu. Karena konsep di ibadah kami selalu kami dorong untuk semua live streaming, tidak taping, begitu. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi dari pengalaman sekolah online anak-anak di rumah yang kita perhatikan mereka terus, itu kita bisa lihat dan aplikasikan ke dalam pelayanan sekolah minggu. Ketika di remaja pemuda, saya setidaknya membandingkan dengan ya tentu di lokal kepada anak-anak adik-adik ini, mereka request
Kak, boleh nggak kalau kami juga ikut seperti ibadah minggu? Mereka minta live streaming, Minta live streaming juga. Artinya mereka minta diberikan kepercayaan, ruang khusus juga, dan itu only antar mereka aja gitu. Antar mereka aja, dan mereka punya channel sendiri, begitu. Channel sendiri. Jadi dengan kata lain, ketika mereka minta seperti itu, syarat saya cuma satu aja, saya katakan. Syaratnya hanya satu, kalian konsisten. Jangan sampai 1 bulan senang, semangat, bulan kedua nggak ada lagi. Karena sudah merasa kelepotan, sudah merasa begitu. Apa gitu ya. Jadi mohon dikaji dengan matang, kalian sudah siap, teman-teman kalian SDM sudah oke, go, silakan. Dan apa yang terjadi setelah, apakah itu diberikan? Diberikan. And it happens. Dan puji Tuhan sekarang sudah berjalan 4 bulan, mereka oke. Bagaimana ketika mereka diberi kepercayaan itu? Dan mereka merasa senang sekali karena mereka merasa mereka tuh dirangkul oleh gereja, mereka dirangkul oleh para bapak-bapak yang ada di jabatan struktur penatua, diaken yang ada di gereja kami. Dan mereka tidak merasa gap itu ya? Dalam program tidak merasa. Karena puji Tuhan juga dengan saya menjadi wakil gembala ini, praktis perayaan Natal di gereja kami kan ada Natal malam 24 Desember dan 25 Desember. Betul. Itu adalah tandem di mana antara Pak Yakob khotbah di 24 malam, saya di 25 Desembernya. Sehingga dengan begitu kita coba ramu ibadah 24 memang yang lebih ke kusuk, lebih kepada banyak penyembahan, karena itu malam kan 24. Tapi 25-nya lebih ke celebration, perayaan. Dan kita buat format lebih gaya anak muda. Nah kalau sebelum-sebelumnya, itu memang murni semuanya Pak Yakob yang khotbah 24, 25. Efeknya adalah gaya tata ibadahnya dan acaranya, itu nuansanya ke eranya Pak Yakob, ke generasi Pak Yakob. Taste-nya, seleranya, selera levelnya Pak Yakob. Dengan saya diberikan kewenangan untuk berkhotbah, dan plus Pak Yakob juga kasih saya berkreasi, silakan 25 mau diramu seperti apa ibadahnya. Makanya kita bisa ramu dengan gaya lebih muda. Ketika meramu gaya lebih muda, apa yang Pak Yohanes tangkap sebagai makna Natal di generasi anak-anak muda ini dengan ramuan yang berbeda? Maknanya itu apa sih buat mereka? Ya, maknanya ke anak-anak muda, memang anak muda kan sekarang dibiasakan dengan mata mereka itu dimanja. Artinya dengan gadget, kemudahan semua di handphone. Kemudian muncul istilah Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, di mana tiap bulan ngikutin angka bulannya begitu, sehingga semua serba ada di genggaman tangan. Nah sekarang dengan efek kita ibadah live streaming, mereka ibadah dari rumah, semua istilahnya gereja ada di tangan. Bahkan kami, GB Mawar Saron Jakarta itu sampai harus memaksa diri untuk berubah dari persembahan konvensional. Kami dulu-dulu menggunakan kantong kolektor yang diedarkan. Tidak menggunakan kotak di mana jemaat bebas. Nah, ini diedarkan. Singkat cerita dari model konvensional berubah sampai ke QR code. Nah, jadi itu memudahkan mereka, semua udah tinggal switch application aja. Ganti dari YouTube, nonton gereja, ibadah, untuk ke aplikasi perbankannya mereka. Nah, itu dimudahkan. Jadi, kita membiasakan mereka ini dengan mau tidak mau nggak ada pilihan, memanjakan matanya mereka. Apakah tidak ada ketakutan Ascensi itu akan menjadi begitu as simple as this, Christmas as simple as this? Iya. Ada nggak ketakutan di sana? Kita gini, dan Mawar Saron itu, GB Mawar Saron. Karena kan kalau mau izin, kalau generasi kita kan begitu Natal tuh kita tunggu-tunggu kan. Betul. Kita datang ke gereja, kita berkumpul, apalagi sebagai pejabat. Betul. Kita berkumpul dengan jemaat-jemaat kita lokal, walaupun kita mungkin sederhana, tapi ada satu nilai yang benar-benar kita bisa agungkan sama-sama, kita rayakan sama-sama gitu. Ketika ini berubah menjadi satu digitalisasi, kemudian just make it simple. Apakah maknanya juga sesimpel itu di kacamata mereka? Memang mereka masih cari gini. Pengalaman dari ibadah-ibadah live streaming kami adalah gini. Kan kita bisa lihat viewer live-nya mereka itu berapa jumlah orang. Jadi uniknya adalah gini. Ketika WL-nya WL favorit, viewernya banyak. Saat present worship begitu. Jadi ketika misal WL-nya bukan favorit mereka, itu masih sedikit. Jadi dengan kata lain, mereka bisa di rumah ini berkata, ntar aja kita online-nya pas khotbah. Begitu. Jadi udah nggak usah ikut present worship dulu misalnya. Begitu. Ada yang masalah karena kuota, ada yang masalah karena koneksi internet. Nah, jadi ketika pas mulai khotbah itu langsung viewer wah naik. Begitu. Karena mereka merasa inilah yang kami cari dalam ibadah minggu. Apakah Natal itu makna yang dicari generasi Alpha dan milenial dari yang Pak Yohanes hadapi di lapangan? Masih nggak terasa Natal itu mereka yang
adalah hal yang mereka cari. Betul. Maka itu kami mencoba meramu Natal ini adalah praise and worship-nya ini di Natal 24 itu tidak terlalu banyak praise and worship. Kita mau coba ramu dengan adanya drama. Karena memang di GB Mawar Saron drama Natal itu sudah seperti kewajiban. Itu seperti value nilai yang kita tanamkan dalam perayaan Natal. Bagaimana mewariskan nilai-nilai luhur berbudaya melalui pewayangan kata seperti itu. Ya, dari nilai Alkitab ke konteks Indonesia. Ke konteks Indonesia. Begitu. Dan diperankan, dan itu menjadi satu hal yang positif menurut saya, dijaga kearifannya. Dan itu pun menjadi hal yang positifnya, memberikan ruang bagi jemaat untuk pelayanan. Bisa melayani Tuhan. Ada yang mereka nggak bisa nyanyi. Tapi mereka ternyata diizinkan main drama, bagus. Dan mereka tidak menolak ketika dengan konsep drama itu. Ini generasi alpha loh Pak Yohanes. Ini generasi yang ibaratnya serba sesuatu yang ibaratnya Minecraft aja, kotak-kotak itu menurut kita nih apa sih gambar ini nggak jelas. Tapi mereka justru suka. Sedangkan ini mereka harus menghadapi dan melihat satu pertunjukan loh. Apakah tidak terlalu... jadi gini, yang kita kasih itu adalah pemerannya anak-anak muda. Jadi melibatkan juga mereka. Melibatkan mereka. Jadi semuanya itu anak muda. Ketika melibatkan mereka, Pak Yohanes melihat bahwa makna Natal akhirnya tersampaikan. Tersampaikan karena begini, misalnya ketika kita satu generasi, teman kita yang main drama, dia jadi support, mendukung. Nah itu yang membuat mereka jadi senang. Walaupun saya nggak main drama, tapi karena teman baiknya, teman komselnya yang main drama, jadi mereka paksa diri juga, artinya mereka ingin gabung untuk menyaksikan, begitu. Dan itu mendongkrak dulu kehadiran onsite, kehadiran ke gereja, dan juga sekarang kehadiran di dalam live streaming itu. Oke, bicara mengenai kehadiran onsite, satu lagi hal yang akan terjadi, nyaman, comfortable, ya kan? Di masa pandemi ini, sepertinya ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa memang lebih nyaman, sudah menemukan kenyamanan ketika menggunakan live streaming. Let's say ini pandemi pasti dengan harapan kita ingin berakhir. Ya. Menurut Pak Yohanes, membalikan keadaan dari new habit yang sudah terbentuk sekarang, perlu atau tetap diadakan dengan cara mereka? Iya. Kami GB Mawar Saron mengadakan live streaming itu artinya jemaat tidak datang ke gereja lagi di akhir Maret. Jadi praktis hampir 1 tahun penuh ini mereka betul-betul ibadah dari rumah. Dan kami pun menjaga ketat sekali kompleks gereja untuk jemaat tidak datang supaya menunjukkan komitmen begitu. Nah singkat ceritanya adalah memang ketika nanti akan kita buka pintu gereja lagi, jemaat kita bisa membayangkan mereka akan merubah lagi gaya yang biasa mereka beribadah. Misalnya mereka beribadah di rumah, mungkin pakai celana pendek, tidak menggunakan sepatu. Mungkin bisa jadi anak-anaknya mereka yang milenials nggak mandi dulu. Begitu. Bisa jadi. Bisa jadi nggak mandi. Nah, akhirnya mereka ibadah tanpa mandi. Begitu. Nah, ketika nanti akan datang ke gereja, kita juga berpikir apakah mereka akan rela. Saya cuma ada kekhawatirannya nanti orang tuanya akan pergi, anak-anaknya berkata, papa mama aja, aku dari rumah aja live streaming. Begitu. Karena memang live streaming akan tetap jalan terus dengan nanti ketika sudah buka pintu gereja. Jalan terus untuk menjawab kebutuhan mereka? Untuk menjawab kebutuhan, iya. Karena memang sebelumnya pun kami sudah mulai live streaming dari 2019. Ketika ibadah saja mereka dalam kenyataannya real and fact di lapangan. Menggunakan celana pendek, tidak mandi, sedang kita dibentuk bahwa kita harus menghormati hadirat Tuhan, kemudian dan sebagainya. Kira-kira apakah makna Natal juga akan seperti itu bagi mereka, atau Pak Yohanes punya pandangan sendiri supaya makna Natal tidak akan menjadi seperti itu, tetap terjaga kualitas kemurniannya? Ya, kalau di eranya kita makna Natal itu masih penting sekali, tinggal di era yang anak-anak sekolah minggu ini. Betul. Nah, tapi saya melihat bahwa di guru-guru sekolah minggu habis rapat dengan saya dan mereka bilang, mereka sebutnya udah kan sekarang jadi wakil gembala Pak Wagem gitu. Pak Wagem. Biasanya pastor ya? Iya biasanya. Gitu. Jadi Pak Wagem kita mau tetap bagikan kado. Bahkan mereka berkata kita mau kirim kado untuk mereka ke rumah masing-masing karena data alamat sudah ada. Lalu saya setidaknya secara sederhana saya tanya,
tujuan kado ini apa. Begitu. Bahkan saya sempat berkata juga, bukannya lagi pandemi, harusnya kita mulai menghemat sedikit, begitu. Biar anak-anak diajarkan nilai kehidupan sedang masa pandemi, kita juga harus berhemat. Nah kan saya coba uji mereka begitu. Lalu mereka jawab bahwa memang setuju kita harus berhemat. Namun karena anak-anak ini supaya tidak kehilangan makna Natal, mau tidak mau tetap dipancing dengan kado. Saya pikir juga di era berapapun, generasi manapun namanya dapat kado, itu pasti senang. Dan akan terukir dalam hati mereka. Itu begitu. Akan tersimpan dalam memori mereka. Lalu Pak Andi, saya juga belajar dari jemaat sendiri. Betul. Maaf, bagi orang yang kaya maupun orang yang tidak kaya, dapat kado. Artinya perbedaan strata tidak menjadi persoalan pada kenyataannya. Ketika ada satu momen Natal dan ada satu bentuk bingkisan kado, semua dapat terrealisasi. Dengan cara apapun itu ada. Contoh misal kita bagikan aja deh pembatas Alkitab. Yang kaya seneng, yang tidak kaya juga seneng dengan pembatas Alkitab. Karena maknanya Natal. Dan ini adalah kado Natal, bukan dari harga benda itu, tapi maknanya adalah untuk merayakan kelahiran Juru Selamat. Jadi seperti itu. Makanya mau nggak mau kita jaga ke anak sekolah minggu itu untuk oke deh nggak apa-apa walaupun ini ada extra cost dengan pengiriman ke rumah masing-masing, tapi kita relakan. Oke. Nah kalau saya tidak sebutkan nomor ini juga kayaknya Bapak Ibu nggak rela karena apa? Karena biasanya WA kan sudah dibuka 0812 atau 0473665. Pertanyaannya seputar pertanyaan Pak Yohanes sebagai wakgem, pengalaman sebagai selama menjadi wakil gembala di usia yang terbilang muda tetapi mampu untuk merangkul di setiap generasi, silakan ditanyakan, termasuk juga menjaga esensi makna Natal di generasi milenial juga alfa. Sudah dapat satu jawaban, yaitu menjaga tradisi dan mewariskan itu dengan cara mereka. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bicara mengenai tanggal 25 Desember, untuk beberapa generasi alfa dan milenial mengatakan bahwa kita bisa merayakan tanpa harus tanggal itu. Menurut Pak Yohanes, bagaimana caranya agar makna Natal di tanggal 25 itu tetap terjaga? Menurut Pak Yohanes, apakah kita sebagai pejabat-pejabat Indonesia, ya katakanlah bukan dalam tanda kutip, oh ini perintah bukan, tetapi secara secara kode etik kita sebagai hamba Tuhan yang memang sudah dibentuk dengan hal yang sudah diwariskan dan itu menjaga kemurnian kita untuk merayakan Natal gitu ya. Karena Natal kan juga kalau saya lihat tadi Pak Yakub tetap terbuka, tidak menutup diri, saya bisa melihat tidak menjaga ya udahlah ini udah urusan ini kamu ini apa enggak, tapi memberi ruang. Artinya itu bisa menjadi satu hal yang diaplikasikan, berarti kan tidak mencampurkan status dirinya. Sama bagaimana esensi Natal adalah ketika Kristus Tuhan juga tidak menjaga kesetaraan dirinya sebagai Allah, tapi rela lahir kandang domba yang hina, kemudian ngeblend dengan manusia. Jadi memang kita ini melayani sebagai pejabat itu kan baik kita gembala atau kita pejabat yang mendukung gembala kita, kita harus tahu bahwa kita melayani manusia yang punya selera berbeda. Namanya yang punya selera berbeda itu bagaimana kita mengakomodir supaya semua selera itu terjawab dalam satu ibadah Natal. Setidaknya untuk tanggal 25 Desember itu, ini adalah sudah menjadi kesepakatan antara orang Kristen seluruh dunia bahwa itu adalah tanggal di mana kita merayakan sama-sama. Jadi saya pikir kesempatan momen itu jangan dilewatkan. Artinya kalau mau merayakan di tanggal yang lain, mungkin bagi saya pribadi, silakan saja. Tapi tanggal 25 itu, ayo kita sebagai satu tubuh Kristus dalam dunia ini, kita mau merayakan sama-sama. Untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, bahwa kita memiliki satu tanggal yang memang dirayakan dan diakui. Bahkan secara resmi, pemerintah kita juga mengakui. Pemerintah mengakui. Bahkan menyediakan waktu itu untuk kita bisa rayakan. Begitu. Jadi artinya kita mendukung juga pemerintah kita yang sudah menyatakan 25 ini adalah tanggal orang Kristen. Makanya kita sebagai orang Kristen, pejabat GBI tentunya, ayo kita dukung pemerintah kita. Ya, terlepas dari setelah itu akan ada perayaan yang berbeda. Ya, itu masing-masing punya kebutuhan. Tetapi paling tidak tanggal 25 ini menjadi cara kedua, selain bingkisan kado Natal tadi, cara kedua untuk menjaga makna Natal tetap terjaga hingga lintas generasi. Iya, jangan sampai kita pejabat GBI itu terpancing karena melihat banyak promo liburan, akhirnya kita mengkorbankan
kesatuan kita di tanggal 25 itu sebagai identitas kekristenan kita, itu kita korbankan hanya demi liburan. Lalu mengalaskan, kan kita udah sibuk kerja, sibuk pelayanan, begitu. Anak-anak saya pun juga udah ngomong, Dedi, teman-teman lagi di luar kota pada tanggal 25, kok kita ke gereja? Nah, itulah kesempatan saya sebagai ayah menanamkan nilai kepada anak saya. Betul, menanamkan nilai karena generasi di usia Pak Yohanes dan juga usia anak saya adalah yang sangat-sangat logical. Betul. Mereka dilatih, dibentuk deposit your ideas. Kalau kita Betul. kan kita di input ideas ya kan. Di era kita kan kita yang dapat atasan yang kasih tahu. Iya, kalau mereka tuh justru mereka mendepositkan ideas mereka. Ada pernah terjadi komunikasi yang menarik nggak? Dan apa yang Pak Yohanes lakukan untuk bisa menjembatani itu? Iya. Artinya dengan usia anak saya yang paling besar saja umur 12 tahun itu, dia itu bisa berpikir jauh daripada saya. Misalnya dia sudah membicarakan tentang pekerjaan, sudah membicarakan tentang pernikahan. Di usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Yang mungkin kita umur 12 tahun mah kita Dulu masih belum. sibuk main bola kan. Betul, main layangan. Main layangan. Iya. Nah, ini mereka bahasanya udah beda. Jadi mereka berkata begini, aduh nanti kayaknya kerja repot ya. Lalu pernah satu waktu berbeda ketika dia pusing dengan tugas-tugas, dia berkata, aduh pengen kerja. Begitu. Kenapa pengen kerja? Karena enak, bebas dari tugas-tugas. Nah, bagaimana cara untuk bisa Iya. Akhirnya kita mau tidak mau menempatkan diri kita sebagai sahabat bagi anak-anak kita untuk ngobrol. Mungkin di era kita, orang tua nggak usah pikir-pikir. Begitu. Tapi di era sekarang kita nggak bisa. Ketika kita suruh mereka diam, mereka cari udah buka Google. Mereka langsung cari di video-video di YouTube. Begitu. Video tentang topik ini, topik itu. Begitu. Nah, jadi dengan kata lain, mau tidak mau kita harus terbuka ngobrol dengan anak-anak kita. Begitu. Pembicaraan kita akan sangat menarik dan lebih jauh lagi akan tambah menarik lagi. Tetapi karena waktunya hanya singkat, kalau boleh saya mohon izin untuk simpulkan. Yang pertama adalah di tempat generasi manapun, janganlah kita menutup diri. Betul. Kita harus merelakan diri untuk bisa menyaksikan kreativitas, ide-ide yang muncul dari generasi yang memang katakanlah gapnya terlalu jauh dari kita. Betul. Dengan memberikan ruang tersendiri untuk mereka dan kita melihat, memantau bahwa apa yang menjadi ide mereka. Betul. Dengan tuntunan bahwa makna khususnya Natal ini tidak menjadi bias tetapi terjaga. Salah satunya tadi menjaga warisan pementasan drama Natal, kemudian juga hal sederhana memberi kado, tukar kado, tapi beda kenapa? Karena ini kado Natal, it's a Christmas ya, jadi sesuatu momen yang berbeda. Selain kita juga tidak menutup diri, kita memberikan ruang kepada mereka untuk mereka bisa mengaktualisasikan ide-ide mereka. Dan tadi ada yang menarik, memposisikan sebagai sahabat dan berdiskusi sebagai layaknya teman, menerima ide-ide itu dan juga mendiskusikan itu. Betul. Maka itu kita sebagai pejabat GBI, apalagi gembala, kita harus mengizinkan anak-anak itu memberi ide kepada kita. Jangan sampai nanti mereka berkata, ide aku di sekolah dihargai, ide aku di komunitas aku, teman-teman juga dihargai. Tapi ketika di gereja, ide aku dihambat. Nah, ini problemnya. Makanya jangan sampai gereja nanti tidak laku lagi di anak-anak milenial. Tadi kita sempat bincang ada satu poin sebelum kita akhiri dan sebelum Pak Yohanes konklusi tutup. Mengenai perayaan apa tadi yang dihiaskan itu? Betul. Jadi di GB Mawar Saron itu kami mengadakan sudah 7 tahun sejak 2013. Itu di setiap tanggal 31 Oktober. Kalau di Halloween. Iya, kalau di dunia itu kan sebenarnya 31 Oktober itu ada 2 event lah ya. 2 event dalam arti event pertama dalam iman Kristen itu adalah Hari Reformasi Gereja. Iya. Kemudian yang kedua itu di culture budaya Amerika kan dunia barat itu adalah Hari Halloween. Betul. Sebentar, sampai Halloween kita ngeteh dulu Pak. Boleh Pak? Iya, Biar nggak terlalu tegang ya. Iya. Jadi maksudnya kita merayakan Halloween gitu Pak? Ya, jadi gini. Saya deg-degan ya bicara seperti ini Pak ya. Jadi kita itu, jadi tanggal 31 Oktober itu menjadi hari dalam tahunan berjalan. Itu tahun di mana kita berkomitmen, anak-anak muda khususnya, untuk berkomitmen melawan dosa. Jadi boleh dikatakan itu seperti KKR internal kami. Jadi, kebaktian kebangunan rohani anak muda internal. Dengan misi meng-counter Halloween itu. Halloween. Dengan judul Halloween yang sama. Awal mulanya tahun pertama itu 31 Oktober 2013 itu memang untuk memancingnya, ya mau tidak mau anak muda kan senang dengan yang heboh.
Jadi ya, kita yang anti mainstream iya, ya. Wah, ini kayaknya beda nih gerejanya iya, nih gitu ya. Mau tidak mau saya ikut dengan ide teman-teman semua. Mereka bilang, "Kak, namanya Halloween party saja. Biarin." Lalu saya tentu diskusi dengan Pak Yakob dan saya tetap tunjukkan komitmen saya tetap kasih ketenangan, jaminan, nggak usah khawatir, ini tetap tujuan untuk Tuhan. Singkat cerita, kemudian itu di tahun 2013, kita di akhir acara itu, kita deklarasikan bahwa namanya bukan Halloween lagi, tetapi menjadi Holyween. Arti kemenangan kudus. Begitu. Dan anak-anak muda juga ada yang kasih ide ke saya, mereka bilang, "Pastor, karena saya ngerti tentang hukum, bagaimana kalau ini kita urus, namanya kita daftarkan ke pemerintah supaya untuk nama ini jadi betul-betul milik kami anak-anak muda nih di GB Muar Saron." Ide seperti itu artinya kan bisa saja kalau kita lapor ke atas ke bapak-bapak, mereka bilang ngapain sih repot-repot, ini kan gereja. Tapi saya sebagai orang yang kejepit istilahnya nih antara atas dengan bawah, harus mau menerima, menerima, juga harus bisa memberikan pengertian ya. Betul. Akhirnya saya bilang, oke, silakan. Nah, mereka jalan sendiri, mereka atur, sampai akhirnya brand nama Holyween itu sudah registered. Begitu. Dan mereka benar-benar bertanggung jawab Benar-benar atas tanggung itu. jawab, gitu. Jadi artinya sudah berjalan sekarang tahun yang ke-8. Dengan kata lain, ya mereka, puji Tuhan, mereka happy karena gini, di acara itulah mereka betul-betul merasa jati diri mereka tuh nampak. Kita biarkan betul-betul 100% apa ide kalian tidak kita robah, paling saya hanya poles-poles saja. Begitu. Ketika sejauh itu tidak keluar konteks kebenaran firman betul. Tuhan. Ya, sejauh ini. Jadi dengan kata lain, saya yang bertugas hanya laporkan kepada Pak Yakob, penatua diaken, saya laporkan dan ya itu yang terjadi di mana adanya koneksi antara yang senior dengan yang junior. Oke, berangkat dari situ. Kira-kira terakhir dari Pak Yohanes, mungkin yang berguna untuk Bapak Ibu pejabat dimanapun Anda berada, baik yang diberikan tanggung jawab sebagai pejabat untuk menggembalakan atau mendukung gembala mereka masing-masing. Bagaimana langkah praktis untuk memastikan makna Natal tetap eksis selain tanggal 25 Desember itu memang itu adalah hal yang harus dijaga. Oke, mungkin tips untuk generasi Alpha ya. Ya, tips dari saya adalah begini. Misalnya, ketika kita mau mengadakan Natal itu di 25 Desember dengan konsep seleranya Bapak Gembala, istilahnya nih. Bapak Gembala punya mau. Kalau boleh, bikin satu event lagi tentang Natal juga, khusus untuk perayaan ke anak-anak muda. Misalnya, ketika misalnya gereja Bapak Ibu semua pejabat yang gembalanya masih take over semua, anak-anak mudanya masih belum ada yang duduk di posisi penting. Jadi kalau boleh, usul saya, kasih satu event khusus. Kalau di kami, di GB Muar Saron, itu eventnya 24 itu seleranya Pak Yakob, 25 seleranya saya yang mewakili anak-anak muda. Jadi itu seperti PL dan PB gitu. Jadi satu Alkitab begitu. Begitu. Jadi ada yang perjanjian gaya lama, ada yang gaya baru begitu. Tapi intinya kembali lagi bahwa kita juga harus bisa memberikan kepercayaan ya. Betul, kepercayaan kepada mereka. Kepada mereka. Dan tentunya kita tetap profesional dalam arti kita sudah super budget, tolong pertanggungjawabkan dengan baik. Jadi ada sisi eventnya, ada sisi organisasinya, artinya ada pelaporan, bond semua dicek-cek, diperiksa, dan itu memang harus komit juga. Dan kita tanamkan nilai itu ke anak-anak muda. Iya, yang tentunya tidak akan lepas dari kebenaran firman Allah, Alkitab sebagai dasarnya, dan juga pengakuan iman GJB Indonesia juga tetap harus menjadi bagian dari variabel yang harus dipertahankan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak orang mengatakan kalau ngeteh itu enaknya pakai gula. Tetapi terbukti bahwa cara orang ngeteh ya berbeda-beda. PPD-GB di Jakarta memiliki cara ngeteh yang berbeda, yaitu ngobrol teologi dengan cara yang berbeda, dan juga hal-hal yang dibicarakan sesuatu yang ternyata tidak berat bisa diberjalan dengan sangat santai senikmat kita menikmati teh. Sebagaimana ide khusus hari ini, memang mendatangkan seorang Pak Yohanes Nahway tidak mudah. Membicarakan hal yang esensialnya tentang Natal untuk generasi Alpha yang dekat dengan digitalisasi tidak mudah, tetapi kita bisa lihat ternyata sederhana. Betul. Memberikan ruang kepada mereka, meletakkan kepercayaan kepada mereka, menjaga tanggal 25 sebagai satu tanggal yang disepakati mendukung pemerintah, memberikan identitas dan memastikan identitas itu terjaga, termasuk juga hal sederhana, pembatas Alkitab, tetapi kalau itu di momen Natal menjadi satu yang luar biasa. Iya. Wow, saya rasa kita semua diberkati hari ini, dan
Saya Andy Othniel, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Secara pribadi, as a father, saya sangat diberkati sekali dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Yohanes Nawai. Memang hari-hari ini fathering itu bukan bicara mengenai I'm a father and you are my son. Nah, tapi juga bicara mengenai I'm your best friend. Iya, betul. Gitu ya. Menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Seperti Yesus yang juga menjadi sahabat bagi setiap manusia. Menjadi sahabat yang membuka telinga. Begitu. Jadi bukan menjadi sahabat yang artinya anaknya mau apa, karena kita bersahabat diikutin semua. Bukan begitu. Oke. Iya. Wow. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan selamat mengaplikasikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pastor Yohanes. Sampaikan salam hormat kami untuk Pak Yakub Nawai. Dan nanti untuk Game Over Saron kiranya perayaannya tetap terima kasih. Ya, tetap terjaga kemeriahan dan semuanya ya. Dan terima kasih udah bergabung bersama dengan kami di Ngobrol Teologia di Ngeteh. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti edisi khusus Ngeteh dari kami. Dan harapan kami Bapak Ibu terus mendukung acara Ngeteh kita dari BPD DKI dengan cara Bapak Ibu bisa komen ya dengan bebas. Kemudian jangan lupa like dan juga subscribe. Karena dengan demikian Bapak Ibu sudah mendukung program Ngeteh kami. Dan saya percaya ini bisa terus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.